Halo guys, gue Anandita, gue salah satu mahasiswa dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Di video kali ini gue bakalan ngejelasin 2 teori pendekatan konseling dari 12 teori yang udah gue pelajari di semester ini. Gue bakalan nganalisis ini berdasarkan kasus yang gue pilih, dan kasus yang gue pilih ini gue terinspirasi dari sebuah film yang sempat viral kemarin, yaitu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Buat kalian yang udah pernah nonton film itu pasti sangat membantu banget buat kalian lebih memahami teori yang bakalan gue jelasin nantinya. Dan di sini juga gue bakalan nampilin singkat videonya tentang film ini buat kalian yang belum pernah nonton, biar kalian lebih paham, lebih masuk tentang apa yang gue jelasin. Keep watching. Namanya Awan, pusat dunia. Gue mau tinggal di Cat. Apa kamu punya keluarga terus mau kerja sendiri? Si anak tengah ini namanya Aurora, paling berbakat di antara kami. Aku di rumah aja deh. Kakak terbaik di dunia itu namanya Angkasa. Selalu ada. Kali. Kayak sayur. Hati Wan, pelanggan kali benar. Tuh kan? Wan. Pernah lepasin adik-adik kamu. Mau gede. Dia juga punya kemauan sendiri, nggak bisa lah terus pesan ke kamu. Nah, sekarang waktunya jadi band. Mantap. Ayo cuma pengen hidup kamu nantinya dia lebih baik. Aku emang cuma anak bontot. Tapi juga pengen kayak kakak kamu tuh. Bisa bangga sama dirinya sendiri. Aku juga pengen kayak gitu lah ya. Dia pikir perasaan manusia tuh bisa diatur pakai tombol kali ya. Aku nggak bisa bikin kakak yang putih buat kamu. Pada ngomongin apa sih? Dapat di rumah ini aku nggak tahu apa. Kasar. Bu, ini nggak adil buat kita, Bu. Nggak ada caranya bahagia. Kalau sedih aja, tak tahu rasanya nggak ada. Sampai terlalu berserah. Saat itu semesta bekerja. Mereka nggak perlu tahu manusia ini. Setelah melihat video yang sebelumnya, aku melihat kalau kisah dalam film ini itu memiliki keterkaitan dengan 2 teori pendekatan dalam konseling, yaitu Adlerian Therapy dan Transactional Analysis. Kita bakal bahas ini dari Adlerian Therapy dahulu. Kalian nonton video setelah ini biar lebih memahami konsep dari Adlerian Therapy. Adlerian Therapy. Alfred Adler adalah penemu dari teori pendekatan ini. Prinsip utama teori Adlerian adalah bahwa manusia berjuang untuk kesuksesan yang merupakan perjuangan mencapai kesempurnaan atau totalitas. Teori ini juga memberi banyak penekanan pada urutan kelahiran. Filosofinya, manusia adalah makhluk sosial yang mampu menentukan dirinya sendiri, bergerak maju, dan termotivasi untuk berjuang mencapai kesempurnaan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Manusia memulai hidupnya dengan perasaan inferior, sehingga mendorong manusia untuk menetapkan tujuan guna mengatasi ketidakberdayaan mereka. Manusia dengan perasaan inferior akan melakukan kompensasi dengan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai superior. Manusia memiliki kecenderungan kebebasan dalam memilih, optimistik, dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan, teleologi, dan kesadaran. Patologi, yang pertama manusia yang tidak mampu menentukan dirinya sendiri, tidak dapat bergerak maju dan tidak termotivasi untuk berjuang mencapai kesempurnaan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Manusia yang terbelenggu oleh perasaan inferior sehingga tidak mampu menetapkan tujuan dalam hidupnya, dan manusia tidak dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai superior yang ia harapkan. Tujuannya, membantu manusia yang tidak bahagia terhadap dirinya dan orang lain menjadi lebih mencintai dirinya dan orang lain, dan membantu manusia agar dapat memilih ego state yang tepat dengan ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Strateginya, menyadari bahwa manusia terlahir lemah dengan berbagai kekurangan, baik fisiologis maupun psikologis, maka individu berproses dalam gaya hidupnya karena ia menyadari dan mengalami kelemahannya. Manusia berusaha dan berjuang untuk menjadi kuat. Dari menyadari kelemahannya inilah yang justru menstimulasi kekuatan baru. Semakin awal kelemahan itu ia sadari, semakin pula upaya dilakukan untuk menjadi superior. Tekniknya, paradoxical intention. Klien melaksanakan secara berlebihan perilaku atau gejala yang ia ingin hindari. Acting as if mengajak klien berandai-andai untuk menjadi seseorang yang ia harapkan. Catching oneself, mengajarkan klien untuk mengenal pikiran, emosi, dan tindakan yang merusak. Pada saat klien terlibat dalam pikiran atau emosi atau tindakan yang merusak, ia diminta untuk menangkap dirinya. Pass button, klien diminta untuk memikirkan hal baik atau hal buruk yang pernah ia alami, merasakan dan mencoba mengubah realita yang ia rasakan, dari perasaan sedih menjadi rasa senang. Lifestyle assessment, menyelidiki atau mewawancarai gaya hidup spesifik, yaitu self-concept, self-ideal, picture of the world, ethical conviction, yang diterapkan klien untuk mencapai tujuan hidupnya dan bagaimana cara ia mencapai superioritasnya. Setting and commitment. Setelah klien memutuskan arah baru hidupnya, maka ia siap untuk mengubah perilaku-perilaku tertentu dan menemukan perilaku-perilaku baru yang dapat membantu mencapai arah hidup yang baru, guna menjadi superior. Nah, jadi dari film yang tadi, yang paling kelihatan itu ialah bagaimana orang tuanya sangat menekankan pada urutan kelahiran pada ketiga anaknya. Baik itu dalam mendidik anaknya, pola asuhnya yang seiring berjalannya waktu yang akhirnya itu membentuk karakter dari masing-masing anaknya. Padahal sebagaimana filosofi Adlerian memandang bahwa manusia itu pada dasarnya mampu menentukan dirinya sendiri. Namun kenyataannya kita lihat dari kisah ini, itu sebaliknya, mereka nggak mampu menentukan diri mereka sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari patologinya, kisah ini ialah karena orang tua mereka selalu menekankan pada urutan kelahiran, yang akhirnya membuat anaknya itu nggak bisa mencapai totalitas diri mereka. Mereka nggak bisa menentukan diri mereka sendiri, nggak bisa maju, dan motivasinya pun kurang dalam mencapai kesempurnaan untuk mereka.
Jadi ketiga kakak beradik ini terbelenggu oleh perasaan inferior, sehingga tidak dapat menetapkan tujuan dalam hidup mereka. Nah, manusia yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai superior yang ia harapkan, itulah yang nampak banget pada tokoh anak ketiga, yaitu Awan. Karena ia selalu dimanjakan oleh orang tuanya, akhirnya jiwa saat dia kerja, teamworknya itu sangat kurang, karena dia nggak bisa menerima kritik atau saran dari orang lain, yaitu semua karena dalam masa pertumbuhannya, kemauannya itu selalu diturutin. Nah, inilah yang akhirnya membuat mereka tergolong dalam individu yang bermasalah. Karena ya nggak bisa menentukan diri mereka sendiri, mereka selalu bergerak itu karena ayahnya yang menjadi penggerak dalam hidup mereka, yang artinya sampai mereka dewasa pun mereka masih terbelenggu oleh perasaan inferior. Tujuannya, kalau kita melihat dari tujuannya, yang pertama kita itu mengubah gaya hidup ketiga kakak beradik ini agar mampu menentukan diri mereka sendiri untuk mencapai kesempurnaan. Di sini tujuannya itu kita mengubah persepsi atau cara pandang yang keliru sehingga mereka mampu mencapai totalitas mereka. Yang kedua, kita mengubah individu yang terbelenggu oleh perasaan inferior sehingga dapat menetapkan tujuan dalam hidupnya dengan menurunkan tingkat inferiority kompleks dan mengenali potensi yang ada dalam diri mereka untuk mengubah individu yang terbelenggu oleh perasaan inferior sehingga dapat menetapkan tujuan dalam hidupnya. Yang ketiga, membantu individu yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai superior yang ia harapkan dengan meningkatkan kemampuan sosialisasi klien atau social interest, kebersamaan dengan orang lain yang merupakan tuntutan universal kita sebagai manusia, dan ini sangat berfokus pada karakter Awan yang tidak mampu bersosialisasi. Strateginya ialah kita sebagai konselor itu membantu kakak beradik ini dalam menyadari bahwa manusia itu terlahir lemah atau inferior dengan berbagai kekurangan. Selanjutnya, dengan menyadari kelemahannya, itulah mereka akan berproses dalam gaya hidupnya dan berusaha untuk mencapai sesuatu yang ia harapkan dengan menjadi kuat atau superior. Jadi kalau ketiga kakak beradik ini telah menyadari kelemahan, inilah yang justru menstimulasi kekuatan baru. Semakin awal kelemahan itu disadari, semakin ini pula ia melakukan upaya untuk menjadi superior. Tekniknya, kalau kalian perhatikan di video sebelumnya, teknik dalam Adlerian terapi ini ada 6. Tapi yang menurut aku bisa dipakai untuk kisah ini ada 3. Yang pertama, acting as if, berandai-andai. Contohnya, Awan berharap bahwa ia ingin menjadi karyawan terbaik di kantornya agar dia nggak dipecat lagi karena jiwa teamworknya yang sangat minim. Nah, jadi dia di sini berusaha mencoba untuk berperan dalam kehidupan sehari-harinya dengan mengembangkan social interest-nya. Yang akhirnya Awan pun akan sadar bahwa ia dapat menjadi versi terbaik dalam hidupnya. Ia akan berusaha untuk mencapai tujuan atau goals-nya menjadi karyawan terbaik. Nah, yang kedua itu lifestyle assessment. Jadi ketiga kakak beradik ini dapat menyelidiki gaya hidup yang ia terapkan selama ini untuk mencapai tujuan hidupnya dan bagaimana cara dia mencapai superioritasnya. Apakah selama ini lifestyle mereka yang sudah baik adanya atau malah tidak mendukung. Nah, itu bisa diselidiki dari self-concept, self-ideal, picture of the world, dan ethical conviction. Nah, kalau kita melihat dari tokoh angkasa, dia bisa menyelidiki dari self-concept, di mana ya dia memandang bahwa dirinya itu apa adanya. Sebagai anak pertama ya emang udah seharusnya dia menjaga dan melindungi adik-adiknya. Aurora, dia bisa menyelidiki dari self-ideal, di mana dia selalu menginginkan dapat perhatian lebih dari orang tuanya. Namun, dia selalu menutupi diri. Nah, ini kan sesuatu yang tidak mendukung atau keliru. Seharusnya kalau ia memang mau mendapat perhatian yang lebih dari orang tuanya, dia bukan yang menjauhkan diri, tapi sebaliknya malah mendekatkan diri kepada keluarganya. Sedangkan untuk tokoh Awan, ia bisa menyelidiki dari picture of the world, tentang pandangan dia, tentang hidup. Dia harus menerima fakta bahwa dalam kehidupan sosial dunia itu nggak berputar pada dirinya sendiri. So dia harus sadar kalau lifestyle yang selama ini itu keliru. Terakhir, komitmen. Setelah ketiga kakak beradik ini memutuskan arah baru dalam hidupnya, maka mereka siap untuk mengubah perilaku tertentu dan menentukan perilaku baru yang dapat membantu dia ke arah hidup yang baru guna menjadi superior. Jadi, setelah mereka merefleksikan diri mereka dan menentukan pandangan-pandangan yang keliru, ya mereka berkomitmen untuk menjadi sosok yang kuat atau superior. Oke, selanjutnya kita bakalan melihat ini dari sudut pandang transactional analysis. Sebelumnya kalian lihat dulu video ini tentang konsep transactional analysis. Transactional analysis, term ini dipopulerkan oleh seorang tokoh yang bernama Eric Bana. Teori ini memandang setiap manusia memiliki 3 ego state, parent ego, adult ego, dan child ego. Ketiga ego tersebut memiliki peranannya masing-masing, namun yang terpenting ialah ketika individu dapat menempatkan ego state-nya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat ia sesuaikan dalam perannya melaksanakan suatu kegiatan. Teori ini memandang manusia yang bahagia pada dirinya sendiri dan orang lain dapat dianalisis dari konsep Johari Window, life script, and life position. Manusia yang dapat memilih ego state yang tepat dengan ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Transactional analysis concept. Yang pertama, Johari Window. Know self, di mana suatu perilaku diketahui dirinya sendiri dan diketahui oleh orang lain. Blind self ialah dirinya tidak mengetahui apa yang ia lakukan, namun orang lain mengetahui. Hidden self ialah orang lain tidak tahu tentang kita,
namun kita tahu tentang diri kita yang sebenarnya. Unknown self, di mana diri kita dan orang lain tidak mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Yang kedua ada ego state. Yang pertama parent ego state. Yang kedua adult ego state, dan yang ketiga adalah child ego state. Selanjutnya life script. Ketika ingin memahami orang lain, kita harus lebih dahulu mengetahui background orang tersebut seperti apa. Dalam transaksional analysis, kita harus menganalisis seseorang terkait ego state-nya dengan melihat life script kehidupan mereka. Keempat adalah life position. Ada one up position, di mana sikap kita terhadap diri kita positif, tapi sikap kita terhadap orang lain itu negatif. Yang kedua adalah healthy position, sikap kita terhadap diri kita positif, dan sikap kita pun positif terhadap orang lain. Yang ketiga adalah hopeless position, sikap kita terhadap diri kita negatif dan orang lain juga negatif. Dan yang terakhir one down position, sikap kita negatif namun sikap orang lain positif. Selanjutnya transaction. Bagaimana individu mengeluarkan ego state-nya pada saat individu tersebut berinteraksi dengan orang lain. Sender sebagai diri sendiri versus receiver atau lawan interaksinya. Yang pertama, a basic parent-child interaction. Biasanya jika kita mengeluarkan parent ego kita, maka kita sebagai sender berharap bahwa lawan interaksi kita punya respon yang menunjukkan child egonya dengan menurut apa yang orang itu katakan. Yang kedua adalah games people play. Yang pertama adalah cross transaction. Akan terjadi ketika pemberi stimulus tidak mendapat respon yang ia harapkan. Yang kedua, complementary transaction. Jenis transaksi ini akan terjadi apabila suatu ego state mengeluarkan stimulus berupa sebuah ungkapan atau perilaku yang akhirnya ia menerima respon yang tepat atau respon yang ia harapkan. Yang ketiga, ulterior transaction, di mana stimulus dan respon yang diungkapkan para pelaku transaksi ini memiliki arti yang tersembunyi dalam bentuk stimulus dan respon yang lain. Patologinya, manusia tidak bahagia terhadap dirinya dan orang lain yang dapat dianalisis dari konsep Johari Window, life script, and life position. Manusia tidak dapat memiliki ego state yang tepat dengan ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Strateginya ialah self-awareness. Counselor meningkatkan kesadaran konseli bahwa ia memiliki 3 ego state, parent, adult, and child, dan cara merealisasikan ketiga ego tersebut di waktu yang tepat. Teknik personal reflection membantu klien merefleksikan life script-nya. Role playing bisa dilakukan dalam konseling kelompok di mana masing-masing individu mengeluarkan ego state-nya guna menyadari mana ego state-nya yang mendominasi dirinya. Family modeling hampir mirip dengan role playing, di mana suatu metode yang digunakan konselor pada klien untuk bisa memahami bagaimana lingkup kecil dari lingkungannya, yaitu keluarga, mempengaruhi dan membentuk sebagian atau seluruhnya dari pribadi klien dengan memerankan secara dramatikal seseorang yang dikenal sebagai orang yang baik dalam keluarga. Teknik ini bertujuan untuk mengerti dan menyebab kesenjangan ego yang terjadi karena transaksi emosional yang gagal antara dua belah pihak. Teknik yang lainnya juga bisa dilakukan ialah teknik dari Gestalt terapi. Teori yang kedua ini kita fokus ke perilaku orang tuanya. Filosofinya, TA beranggapan bahwa manusia yang bahagia adalah bisa menerima dirinya maupun orang lain dan dapat dianalisis dari Johari Window, life script, and life position. Manusia yang sehat adalah manusia yang dapat memiliki ego state yang tepat ketika berinteraksi dengan orang lain. Karena biasanya orang bermasalah itu adalah orang yang tidak mampu memiliki ego state-nya yang tepat, karena sebenarnya yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Nah, yang ditonjolkan pada pendekatan ini juga pengaruh sosial di mana seorang individu bisa mengeluarkan ego state-nya itu berdasarkan pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, sejak kecil seseorang dibesarkan seperti apa, itulah yang akan membentuk belief bahwa individu tersebut harus punya rules dalam hidup, nggak boleh melakukan hal ini, hal itu, yang akhirnya terbawa dalam memperlakukan orang lain. Kalau kita melihat dari konsep Johari Window, karakter ayah itu masuk dalam blind self, di mana dia tuh gak ngerti dengan dirinya, namun orang lain mengerti atau tahu tentang dirinya. Contohnya dalam film ini, ayah itu sangat overprotective terhadap anak-anaknya. Ayahnya sering mengekang anak-anaknya, suka marah dan selalu mencampuri kehidupan anak-anaknya. Namun ayahnya tuh gak sadar bahwa dirinya itu selalu mengekang anaknya. Yang ayahnya pikir bahwa ia selalu berlaku yang baik pada anaknya tanpa menyadari sikapnya selama ini. Kalau melihat karakter ibu dalam film ini tergolong dalam hidden self, di mana anggota keluarganya itu gak tahu tentang dirinya, namun dia pribadi mengetahui tentang dirinya. Dia menganggap ada hal private yang biasanya ia lakukan tanpa diketahui oleh orang lain. Contohnya dalam film ini, ibu itu terlihat sangat pendiam, namun sebenarnya dia selalu peka terhadap kondisi keluarganya. Anak-anaknya mengira bahwa selama ini ibunya tidak mengetahui apa kesengsaraan yang dirasakan anaknya. Padahal sebenarnya ibu juga merasa sakit hati melihat anak-anaknya itu tumbuh seperti itu, tumbuh terkekang gitu oleh aturan ayahnya. Contoh lainnya, ibunya menunjukkan hidden self-nya itu ketika ia bersikap seolah baik-baik saja terkait anaknya, anak kembarnya yang meninggal. Padahal sebenarnya ia sangat terpuruk akan kejadian tersebut. Bahkan ia bisanya menangis, namun tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya dari ego state. Melalui video sebelumnya sudah dikatakan bahwa setiap individu punya 3 ego state. Namun di sini yang terpenting ialah apa yang kita tunjukkan, ego apa yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ego itu ialah parent, adult, and child ego. Melalui kisah ini, ego yang ditunjukkan oleh ayahnya itu ia adalah parent ego, dimana ia selalu maunya diindahkan oleh anak-anaknya. Ia bersifat arogan karena ia hanya berpatokan pada benar atau salahnya suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Hal ini ditunjukkan oleh sang ayah dalam memperlakukan setiap anggota keluarganya. Tokoh ayah menganggap bahwa sebaiknya keluarganya tidak perlu tahu perihal kematian kembaran awan anak ketiga. Ia merasa bahwa tindakannya tersebut paling benar, padahal hal tersebutlah menjadi luka batin yang dirasakan oleh anggota keluarga tersebut. Tokoh ibu menunjukkan adult egonya, di mana dia tidak pernah bersikap gegabah
dalam menanggapi suatu kondisi. Dia mampu melihat segala sesuatunya dari berbagai macam sudut pandang. Jadi ia dapat menonjolkan adult egonya. Ia bijak dalam menyikapi segala hal atau permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. Tokoh ibu ini menganggap bahwa segala keputusan yang diambil oleh suaminya itu selalu memiliki nilai positif bagi keluarganya. Dan adult egonya ibu ini sangat nampak juga karena ia tidak menuntut anaknya untuk harus melakukan apa yang ia inginkan. Dan ia juga selalu memberikan perhatian yang sama terhadap anak-anaknya dan selalu peka terhadap kondisi atau apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, tokoh ibu sangat menunjukkan adult egonya, makanya menjadi sosok yang tenang dan gak pernah gegabah. Nah, kalau misalnya melihat dari tokoh anaknya, Angkasa, yang pertama dalam film ini, ia menunjukkan dua ego state sekaligus, yaitu child ego dan adult ego, dimana ia selalu berusaha menjadi kakak yang dewasa yang mampu bijak dalam menangani atau merespon segala sesuatu. Hal yang juga terbentuk karena didikan ayahnya yang keras atau dari pengalaman hidupnya sejak kecil yang membuat tokoh ini lebih dominan adult ego. Dimana yang sebelumnya anak pertama itu selalu dibebankan oleh tanggung jawab ya kalau misalnya kita melihat dari Adlerian terapi. Namun tokoh ini juga menampilkan child egonya di mana mereka melakukan pemberontakan kepada ayahnya karena merasa sangat marah. Ayahnya selalu menutupi masa lalunya yang kelam dalam keluarga dan selalu mau dituruti tanpa mengetahui apa yang dirasakan oleh anak-anaknya. Dan inilah yang akhirnya membuat tokoh ini dalam kisah ini meledak atau marah pada suatu waktu. Ia marah meledak pada orang tuanya. Kenapa selama ini luka itu harus disembunyiin sih? Kenapa ditutupin? Kenapa kita semua harus nurut sama apa maunya ayah gitu? Kalau tokoh Aurora dalam film ini, dia menunjukkan child egonya di mana dia tuh merasa bahwa ia selalu kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Oleh karena itu, dia sering marah pada dirinya sendiri walaupun itu dipendam. Dan dia juga sering ngambek dan memilih untuk mengasingkan diri dalam keluarganya. Hal itu karena dia merasa harapannya itu terhadap ayahnya itu tidak terpenuhi. Kalau melihat karakter Awan dalam film ini, ia sangat menampilkan child egonya karena ia menjadi anak bungsu. Awan terbiasa sejak kecil jika membutuhkan apapun itu semuanya telah tersedia, dan jika memiliki tugas ataupun masalah, maka seluruh keluarganya itu bakalan ikut campur atau ambil alih dalam dirinya mengambil keputusan. Hal inilah yang membuat karakternya dominan kepada child egonya atau bersikap manja. Biasanya child ego ini dimunculkan ketika harapannya tidak dituruti. Hal ini sangat nampak pada Awan mulai mengenal sosok lelaki yang bernama Kale, di mana saat itu karakternya mulai berubah. Ia mulai tidak menuruti ayahnya dan ia mulai membantah perkataan ayahnya karena ayahnya sangat melarang ia untuk berhubungan dengan Kale. Ketika ayahnya menentang hubungannya dengan lelaki yang bernama Kale, Awan menunjukkan child egonya karena harapannya tidak dituruti oleh ayahnya dengan marah atau ngambek. Nah, kita perlu tahu ketiga ego state itu sebenarnya memiliki nilai positif dan negatifnya. Namun adult ego itu cenderung positif karena memang inilah yang paling baik ketika menghadapi sesuatu dan kondisi. Namun parent ego juga dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat. Dan begitu child ego juga penting pada saat kita menunjukkan kreativitas kita. Oleh karena itu sangatlah penting keluarga atau peran keluarga itu dalam membentuk ego state seorang individu. Kita tidak boleh serta-merta mengecap atau menjudge seorang bahwa ia tumbuh dengan parents egonya atau bahkan seorang terlalu childish, karena pada dasarnya itu bisa bergantung pada life script-nya seseorang yang dia alami semasa ia hidup dari masa kecil sampai ia sekarang. Jadi ketika ingin memahami orang lain, kita harus terlebih dahulu mengetahui background-nya orang tersebut seperti apa, dan dalam TA kita harus menganalisis seseorang terkait ego state-nya itu dengan melihat life script kehidupannya. Selanjutnya, yang ditonjolkan dalam film ini ialah konsep transaction. Dalam TA adalah bagaimana individu mengeluarkan ego state-nya pada saat individu tersebut berinteraksi dengan orang lain. Konsep ego state kita pahami dengan 3 singkatan, yaitu PAC. Sender di sini sebagai diri sendiri dan versus receiver atau lawan interaksi kita. Yang sangat menonjol pada ayah terkait karakter ayah terhadap anggota keluarganya ini ialah a basic parent to child interaction. Ayah sebagai sender menonjolkan parent egonya yang menginginkan anggota keluarganya atau receiver mempunyai respon yang menunjukkan child egonya atau menurut dengan apa yang tokoh ayah utarakan. Biasanya terjadi seperti ini. Interaksinya akan menjadi lebih baik atau untuk memahami bahwa orang tua kita itu bisa lebih puas kalau anaknya menurut maunya. Namun hal ini juga berdampak negatif pada anaknya karena merasa tidak bisa mengambil keputusan karena segala sesuatu itu diatur oleh ayahnya. Nah, akhirnya ini juga menjadikan anak-anaknya menjadi pribadi yang belum bisa berdiri sendiri dan mempertanggungjawabkan hidup mereka. Akhirnya ini berpengaruh pada games people play, khususnya cross transaction atau respon kontradik stimulus. Akan terjadi ketika pemberi stimulus tidak mendapatkan respon yang ia harapkan. Hal ini bisa terjadi karena salah pahaman yang terjadi antara ayah pemberi stimulus dan anggota keluarganya atau pemberi respon. Ketika ia mengeluarkan parent egonya, berharap bahwa lawan interaksinya menuruti, namun realitanya lawan interaksinya itu mengeluarkan stimulus adult to adult. Misalnya dalam film ini Awan mengatakan, seharusnya ayah tuh gak perlu ngurusin aku, ayah gak perlu nasihatin aku lagi, aku tuh udah gede. Nah, inilah akhirnya menjadi masalah. Kenapa individu tersebut mengeluarkan parent egonya juga, sebagaimana terlihat dalam film ini. Ketika ayahnya menunjukkan parent egonya dengan harapan parent to child, dia berharap apa yang dia utarakan diterima receiver dengan baik. Namun lawan interaksinya malah memposisikan dirinya sebagai parent juga dan memposisikan ayahnya sebagai child, dan inilah yang harus dimengerti, dan ayahnya harus mengerti apa yang Awan mau. Selanjutnya, patologinya. Jika melihat dari pandangan TA, tokoh-tokoh di film ini tuh bermasalah karena terlalu dominan hidden self-nya, di mana individu tidak terlalu menunjukkan siapa dirinya, sampai individu punya statement terhadap orang lain itu misterius.
karena tidak tahu orang lain itu seperti apa, karena segala sesuatunya itu ditutup-tutupin. Ini terlihat dari konsep Johari Window. Selanjutnya, live stream. Juga bisa terlihat bahwa memang seorang individu itu dibentuk dalam proses hidupnya memang bahagia atau justru sebaliknya, sehingga dia memiliki dominan terhadap salah satu ego state. Manusia tidak dapat memilih ego state yang tepat dengan ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Inilah patologinya. Jadi sebaiknya apabila seseorang yang sehat secara mental dan psikis, maka sudah seharusnya komplementari. Bila bertemu orang yang menunjukkan parent egonya, ya sebaiknya individu yang sehat itu memahami, maka ia menunjukkan child egonya. Oleh karena itu, dalam teori ini yang terpenting ialah bagaimana kita mengkondisikan ego kita yang disesuaikan dengan situasi yang kita hadapi. Oleh karena itu, tujuannya bahwa patologinya harus dibantu agar dapat kembali sehat, sehingga dapat diartikan membantu manusia yang tidak bahagia terhadap dirinya dan orang lain menjadi lebih mencintai dirinya dan orang lain, yang pada awalnya menganggap bahwa I'm okay but you're not okay, harus diubah bahwa sebenarnya orang lain juga okay. Mungkin memang ada hal yang dia punya orang lain tidak miliki, namun di sisi lain mari kita coba melihat bahwa setiap individu punya keunikan masing-masing. Perlu diingat bahwa di sini kita bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita, dan orang lain pun juga seperti itu, membantu individu agar menemukan ego state yang tepat ketika berinteraksi dengan orang lain. Biasanya yang paling tepat ialah ketika membantu individu tersebut dalam menyikapi problem yang ia hadapi. Dalam situasi here and now, individu tersebut harus bijaksana. Oleh karena itu, kita konselor mengajak mereka untuk bersikap bijak, merespon stimulus dengan ego yang tepat. Dalam hal ini yang paling positif ialah adult ego, di mana kita bisa mengkondisikan dan tidak ada standarisasi benar atau salah dari ketiga ego tersebut. Semua itu tergantung dari situasi yang kita hadapi. Strategi yang cukup simpel dari transactional analysis yaitu self-awareness. Sebagai konselor, kita membantu konseling meningkatkan kesadaran dirinya bahwa dia punya 3 ego state, yang harus sadar betul kapan ego state itu dikeluarkan dari stimulus atau kondisi tertentu. Kalau misalnya bertemu dengan pasangan kita, misalnya yang melarang kita untuk stalking mantan, mungkin dia terlalu menunjukkan parent egonya, dan dalam hal ini kita ajar dia agar bisa bersikap bijak menunjukkan adult egonya. Disinilah peran self-awareness itu ditingkatkan. Selanjutnya kita masuk ke teknik. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya udah dijelasin kalau transactional analysis ini memiliki 3 teknik. Nah, menurut aku yang bisa diterapin dalam analisis kasus nanti kita cerita tentang hari ini itu bisa menggunakan teknik family modeling, di mana konselor membantu klien untuk bisa memahami bagaimana lingkup terkecil dari lingkungan atau keluarga mempengaruhi dan membentuk sebagian atau seluruhnya dari pribadi klien, dengan memerankan secara dramatikal seseorang yang dikenal baik dalam keluarga menggunakan ego yang dimiliki masing-masing tokoh sesuai dengan pengalaman yang dimiliki klien. Nah, setelah drama itu dilaksanakan, konselor akan memberikan evaluasi dari drama tersebut, memberikan pendapat dari transaksi ego yang terjadi, dan memberikan klien ruang untuk berspekulasi tentang pelajaran apa yang didapat atau dipetik dari peran-peran yang dimainkan, dan memberikan penjelasan mengapa suatu kesenjangan ego atau konflik itu terjadi pada cerita yang didramakan, sehingga klien dapat mengerti bahwa kesenjangan ego terjadi karena transaksi emosional yang gagal antara dua belah pihak. Jadi intinya teknik ini tuh supaya orang lain tahu rasanya ada di posisi kita, jadi mereka bisa lebih memahami cara bertindak atau mengeluarkan ego state mereka selayaknya terhadap orang di sekitar mereka. Kalau kalian udah nonton video aku yang sebelumnya tentang gestalt therapy, kalian juga bisa tuh menerapkan teknik-teknik dari gestalt terapi ini untuk membantu individu yang bermasalah menurut pandangan transactional analysis. Karena ya pada realitanya ini tuh suatu problema yang banyak sekali dirasakan oleh banyak orang, atau khususnya sebagai kita anak-anak tergarap, kita mau dimengerti oleh orang tua kita. Namun di sisi lain juga orang tua kita itu mau kita sebagai anak itu mengerti apa mau mereka. Jadi sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat kita. Terima kasih.